Selamat siang, perkenalkan nama saya Fajar Parlian Sirimoringo, NIP 19624-013, Prodi KPNK, semester 3. Saya akan menjelaskan sifat dan hakikat kejiwaan manusia sebagai syarat untuk ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut John Amos Comenius, ada 3 sifat dasar manusia. Yang pertama adalah sifat biologis atau tumbuh-tumbuhan. Sifat ini telah membuat manusia tumbuh secara alami dengan prinsip biologis dengan menggunakan lingkungannya. Yang kedua adalah sifat hewani. Dengan adanya perasaan hakiki, manusia mencari keseimbangan hidup melalui peralatan indranya. Manusia menjadi sadar dan menuruti seleranya. Yang ketiga adalah sifat intelektual. Manusia dapat mengetahui benar salahnya sesuatu, baik buruknya objek, serta dapat mengarahkan keinginan dan emosinya. Sifat ini yang membedakan dengan makhluk lainnya. Kekuatan umum jiwa manusia. Yang pertama adalah akal. Akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia. Yang kedua adalah spirit, sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia. Yang ketiga adalah nafsu, sebagai stimuli kegerakan fisik dan jiwa, merupakan kekuatan paling penting dalam diri manusia. Menurut John Locke, manusia memiliki 2 kekuatan akal, yaitu yang pertama kekuatan berpikir yang disebut nalar atau kekuatan berpikir yang melibatkan 1. Mengamati, mengingat, imajinasi, kombinasi aktivitas, abstraksi pikiran, pemakaian tanda. Yang kedua adalah kekuatan kehendak atau kemauan yang melibatkan 5 kekuatan jiwa manusia. Yang pertama adalah penginderaan, yang kedua perasaan, yang ketiga keinginan, yang keempat kemauan, yang kelima akal, dan yang kedua adalah pengamatan. Dalam hal ini pengamatan indera. Yang pertama penglihatan, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penglihatan terhadap bentuk, 2. Penglihatan terhadap warna, 3. Penglihatan terhadap objek dimensi atau 3 dimensi. Yang kedua adalah pendengaran. Yang ketiga adalah perabaan yang memiliki 2 arti. Yang A, perabaan sebagai perbuatan aktif, dan yang B, perabaan sebagai perbuatan pasif. Yang keempat, pembauan atau penciuman. Kuat dan lemahnya sangat tergantung kepada 2 hal. Yang pertama, kuat lemahnya rangsangan atau kualitas objek. Yang kedua, kepekaan fungsi saraf pada hidung. Yang kelima, pencecapan atau perasa yang menggunakan lidah. B. Tanggapan. Tanggapan adalah unsur dasar dari jiwa manusia. Ada tanggapan yang berada dalam alam sadar maupun ada yang berada di bawah alam sadar. Pemisah keduanya disebut ambang kesadaran. Macam-macam tanggapan, yaitu 1. Tanggapan masa lalu yang disebut dengan tanggapan ingatan. Yang kedua, tanggapan masa sekarang yang disebut dengan tanggapan imajinatif. Dan yang ketiga adalah tanggapan masa mendatang yang disebut tanggapan antisipatif. Yang C, fantasi. Fantasi adalah aktivitas imajinasi yang untuk membentuk tanggapan baru dari tanggapan lama. Fantasi dapat membedakan menjadi 2, yaitu 1. Fantasi sengaja pasif, yaitu tidak dikendalikan oleh pikiran. Yang kedua adalah fantasi sengaja aktif, yang dikendalikan oleh pikiran. Kegunaan fantasi yaitu 1. Orang dapat memahami sesama manusia. Yang kedua, dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. Selanjutnya, ingatan. Orang sering mengalami kesulitan yang disebabkan interferensi, yaitu hambatan ingatan akibat masuknya bahan-bahan yang terdahulu. Fungsi ingatan yaitu 1. Menangkap atau menerima kesan-kesan. Yang kedua, menyimpan kesan-kesan. Dan yang ketiga,
mereproduksi kesan-kesan. Selanjutnya, pikiran. Pikiran dapat diartikan bagian pengetahuan yang terkontrol oleh akal. Pikiran terbagi menjadi 3 langkah, yaitu 1. Pembentukan pengertian, 2. Pembentukan pendapatan, yang ketiga pembentukan keputusan. Selanjutnya, perhatian. Terdapat 2 pengertian perhatian, yaitu 1. Pemusat tenaga atau kekuatan kepada suatu objek. Yang kedua adalah pendayagunaan kesadaran untuk suatu aktivitas. Macam-macam pengertian perhatian menurut cara kerjanya. Perhatian spontan atau perhatian tidak sengaja. Yang kedua adalah perhatian refleksif atau perhatian sengaja. Menurut intensitasnya, perhatian intensif diperkuat pengalaman batin. Perhatian tidak intensif kurang diperkuat pengalaman batin. Menurut luas, perhatian terpusat, dan yang kedua perhatian terpancar. Selanjutnya, perasaan. Perasaan adalah suasana psikis yang mengalami atau mengambil bagian pribadi dalam situasi. Jenis-jenis perasaan. Yang pertama, perasaan jasmania atau perasaan rendah. Yang pertama adalah perasaan sensoris, dan yang kedua adalah perasaan vital. Dan perasaan rohania. Yang pertama adalah perasaan intelektual, perasaan etis, perasaan sosial, dan perasaan harga diri. Dan yang terakhir adalah kemauan. Kemauan adalah bukan aktivitas ataupun usaha kejiwaan. Kemauan juga disebut kekuatan dan kehendak. Kemauan itu bukan keinginan. Kemauan merupakan kendalian diri dari keinginan. Sekian dan terima kasih.